Oke, ketemu lagi di dunia tanpa dunia. Baik, sahabat-sahabat semuanya, kalau sahabat netizen pernah beberapa kali ke tempat, baik itu di rumah, kuburan, tempat-tempat yang sepi, ataupun mungkin tempat-tempat yang bisa dibilang ada hantunya atau tempat-tempat mistis, di setiap tempat itu ada. Bahkan di belakang kamu itu ada makhluk-makhluk yang selalu menghantui kalian. Bahkan bukan hanya di diri kita, di kamar kalian itu sangat luar biasa banyaknya. Kalau netizen yang ada di luar daerah, kalau mau jalan-jalan, tepatnya di kota Bandung. Karena kota Bandung ini adalah kota Bandung, ya kota Bandung. Tapi ada kota Bandung yang benar-benar ada tempat yang selalu menjadi misterius. Tempat-tempat mistis. Kalau netizen hadir di kota Bandung, coba carilah ke daerah Dago. Dari Dago nanti naik ke atas, di situ ada tempat-tempat yang banyak makhluk halusnya. Nanti ketemu lagi ada Tahura. Tahura itu Taman Hutan Raya, terletak di daerah Pakar. Dari Pakar naik lagi ke atas, ada kafe-kafe, ada restoran-restoran. Disitulah banyak sekali makhluk-makhluk yang bergentayangan. Dulu bahkan di Pakar sering dibuangnya mayat. Jadi ketika selepas sholat subuh orang mau berangkat ke pasar, tiba-tiba mencium aroma yang menyengat. Ketika di mana tempat ini bau yang menyengat, tiba-tiba itu banyaklah mayat yang dibuang di pinggir samping bambu. Sekarang tempatnya sudah menjadi galeri. Itulah tempatnya, ada di Pakar. Kemudian dari Pakar di situ nanti netizen bisa cari tanya, ada pesantren, tepatnya di daerah Ciburial. Cobalah nanti tanya-tanya, apa itu pesantren? Ternyata di pesantren itu banyak tempat-tempat yang misterius. Kok bisa ya? Pesantren itu justru banyak tempat-tempat seperti itu. Kan harusnya banyak buat berzikir, betul. Di sini awal mula dibangunlah pesantren tahun 80-an, sebelum tahun 80. Karena ketika netizen membaca kamus Indonesia, terkenal Ciburial. Ciburial itu adalah tempat pembuangan mayat. Coba nanti kamu buka ya di kamus bahasa Indonesia, Ciburial, tempat pembuangan mayat. Kalau kamus Sunda, Ciburial itu air yang memburial, yang keluar dari tanah. Cerita-cerita seperti ini itu ternyata memang sejak dahulu Ciburial. Nah, ini sahabat kreatif dan sahabat semuanya, netizen semuanya, kalau mau datang ke sini, ke daerah Ciburial ini, tepatnya di pesantren, tempat-tempat seperti inilah makhluk halus ini, jin, itu biasanya hinggap ada di pohon-pohon besar. Biasanya di lingkungan pesantren yang banyak pohon-pohonnya, disitulah dia tempat untuk bersembunyi, tempat untuk bermain. Kalau di pesantren di situ ada tempat. Ketika dulu tahun 92 ada seorang santri mau mandi, ceritanya itu mau sholat tahajud. Kemudian ke kamar mandi. Ketika dari kamar mandi terdengarlah suara orang yang sedang mandi, kejebur biasalah, pakai gayung, airnya segala macam.
menurut pengakuan si santri, wah kok malam-malam ada yang mandi, mau ikutan mandi. Dia enjoy saja. Di sampingnya ada yang lagi mandi, saya di sampingnya mandi juga. Ketika dia selesai, kemudian dia nyamperin ke ketok-ketok. Ayo bareng naik ke atas. Padahal ketika dibuka pintunya, loh kok nggak dikunci? Kok ada suara air sama gayung kayak gitu ya. Ketika dibuka itu pintu, ternyata tidak ada orang. Tapi suara itu keras banget. Seperti halnya orang yang sedang mandi. Dari sana santri tersebut itu di sampingnya di sebelah timur, karena sudah baru pertama kali dia akhirnya keluar dari kamar mandi, dia sambil nyanyi. Padahal dia takut. Saking takutnya itu akhirnya dia nyanyi akhirnya. Sampai nyanyinya tuh mengeluarkan suara yang keras, yang kencang, supaya ketakutannya itu jadi bisa terobati. Coba netizen ya, kalau seandainya nanti ke Ciburial seperti itu tuh, itu cari mana sih pesantrennya. Nah, cari tuh. Ada tempat-tempat yang rada sedikit apa ya, ngeri. Nah itu salah satunya di kamar mandi yang nomor 2. Kemudian ada juga kejadian ketika netizen nanti datang ke sini, ada di lapangan poli. Biasanya di lapangan poli ini ketika tengah malam jam 1, jam 2 ada santri yang mendengarkan ada anak gadis yang sedang menangis. Nangisnya seperti layaknya nangis manusia biasa. Tapi disitulah ketika ada yang mendatangi, kenapa kamu menangis? Saya dulu sempat dikucilkan, saya dulu sempat dibuang ke daerah ini. Makanya dia menangis mencari orang tuanya. Wallahu a'lam apakah dulu dibuang, apakah seperti apa. Karena memang menurut cerita dalam buku, dalam sejarah, Ciburial itu memang tempat pembuangan mayat. Kemudian di asrama-asrama, sampai di situ ada anak santri yang kesurupan. Ini jari-jarinya mengeluarkan taring, ada taringnya, giginya, kemudian tangannya itu mengeluarkan apa itu namanya, kuku-kuku yang tajam. Ternyata anak tersebut itu seperti jadi-jadian, seperti ada harimau yang masuk. Padahal santrinya besar. Tapi ketika itulah, kalau santri tersebut tidak punya bekal ilmu, akhirnya dia masuk begitu saja. Jin yang menyerupai harimau. Itu di asrama. Banyak asrama-asrama, baik asrama putra maupun asrama putri. Wah, apalagi yang asrama putri. Asrama putri saja itu banyak yang menyerupai santri. Katanya sama ceritanya, saya tuh dibuang sama seseorang yang tidak dikenal. Mungkin dia diculik atau mungkin di zaman dahulu seperti apa, sampai seperti itu. Nenek yang ada di penunggu di sawah juga sama seperti itu. Netizen kalau seandainya sudah sampai di sana, sampai bulu ini merinding kalau sudah melihat seorang nenek-nenek. Assalamualaikum, assalamualaikum nek, assalamualaikum. Dia tidak mau menjawab, dia hanya menyisir rambutnya. Ketika disamperin, dia tidak nakal. Dia tetap saja sebagai penunggu sungai yang ada di sawah. Di sepanjang sawah itu, dari atas sampai bawah, itu banyak sekali makhluk-makhluk yang kadang ya tidak mau mengganggu manusia. Kemudian di dalam batunya sang penunggu itu juga sama. Baik, para netizen semuanya, kalau nanti penasaran, saya mau datang nih ke pesantren. Pesantren apa sih namanya? Pokoknya cari
ada pesantren di Kampung Ciburial, Dago Atas, Bandung. Disitulah satu-satunya pesantren yang banyak hantunya, yang banyak jinnya, katanya seperti itu. Dari mulai jalan raya sampai ke bawah, dari mulai asrama sampai ke tempat asrama semuanya. Padahal di belakang kamu juga ada. Makanya netizen semuanya, kenapa saya harus menyampaikan seperti ini? Apa yang harus diperbuat sehingga jangan sampai hati kalian semuanya kosong terhadap zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu aja sahabat semuanya, netizen, supaya kita tetap harus waspadalah. Oke? Terima kasih.